Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa atmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang bicara tentang tafsir Al-Qur'an. Kita sudah sampai pada hadis 2996 dalam kitab saya. Mungkin juga berbeda antara satu naskah dengan naskah yang lain. Dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa, barang siapa yang bersumpah ala yaminin atas satu sumpah, wa huwa sementara dia itu fiha di dalam sumpah tadi fajir, dusta." Tujuannya apa? Liyaqtati'a, supaya dia itu memotong, mengambil biha dengan sumpah tadi malam ri'in muslimin, hartanya seseorang muslim. Laqiyallah, dia pasti akan jumpa kepada Allah, yaitu besok di akhirat. Wa huwa alaihi, sementara Allah itu terhadapnya ghadban, penuh dengan kemarahan. Maka berkatalah Ash'ath bin Qais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fiya, terhadap saya, tentang saya, wallahi demi Allah, kana dzalika, kejadian tersebut, yaitu kana baini wa baina rajulin, ada antara saya dengan seorang laki-laki minal Yahudi, dari kalangan Yahudi, ardun, satu tanah, ya, jadi ada rebutan tanah. Fajahadani, lalu dia itu membantah saya bahwasanya itu milik saya. Faqaddamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya laporkan kepada Nabi. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, alaka bayyinah, apakah kamu punya bukti, yaitu saksi bahwasanya tanah milik kamu? Faqultula, maka saya mengatakan tidak punya. Faqala lil Yahudi, maka Nabi berkata kepada si Yahudi, ihlif, sumpahlah kamu bahwasanya tanah ini milik kamu. Faqultu ya Rasulullah idzan yahlif, maka saya pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu mudah saja dia akan bersumpah. Fayadhhabu bimali, lalu dia akan bawa pergi harta saya, ya, karena orang kafir enggak punya takut dosa. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat ini dalam kasus saya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan perjanjian kepada Allah dan dengan sumpah-sumpah mereka, membeli apa? Harga yang sedikit, yaitu dunia. Kemudian dia berani bersumpah dengan sumpah palsu, maka diancam dengan kalam Allah pada surat Ali Imran ayat 77 ini, ila akhiril ayah, sampai akhirnya ayat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah dusta itu termasuk dosa besar. Dosa besarnya diketahui dari kata-kata ghadban, Allah akan penuh dengan kemarahan. Ghadban itu tidak hanya marah, tapi penuh dengan kemarahan. Karena kata-kata dalam bahasa Arab kalau ditutup dengan alif dan nun seperti ini, ghadban, zaidan dan sebagainya, nah ini mengandung arti penuh. Mal'an itu sangat penuh, kalau malik penuh, ya. Ghadib marah, kalau ghadban sangat marah, penuh dengan kemarahan. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa dosa-dosa yang diancam salah satu dari 4 ini berarti dosa besar. Murka Allah, laknat Allah, siksa neraka, atau hukuman had di dunia. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa malam ri'in muslim, hartanya seorang muslim itu haram untuk kita ambil. Bagaimana kalau hartanya orang kafir? Hartanya orang kafir dibagi 2, Pak. Kalau kafirnya kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, maka hartanya halal, nyawanya saja halal, boleh kita bunuh. Tapi kalau kafir yang silmi, yang tidak perang dengan kita, hartanya juga tetap haram.
Kita nemu dompet, kemudian kita lihat KTP-nya kafir, nggak boleh diambil, Pak. Karena di Indonesia kafirnya bukan kafir yang berperang dengan umat Islam. Mereka damai dengan kita, namanya kafir silmi. Tidak boleh kita zalimi harta mereka. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya ada ayat-ayat yang turunnya dengan sebab satu kejadian. Nah, seperti ayat ini surat Ali Imran ayat 77, innalladzina yashtarun, ini ayatnya turun berkaitan dengan kasusnya sahabat Nabi yang sedang berperkara dengan orang Yahudi tadi. Jadi kasusnya ini sahabat Nabi punya tanah. Nah, tanahnya mungkin karena lama tidak digarap, akhirnya diserobot oleh Yahudi, Pak. Digarap oleh si Yahudi. Nah, setelah digarap oleh si Yahudi, kemudian sahabat ini tadi mengatakan, loh, ini tanah saya, kenapa Anda serobot? Kok langsung kamu pakai begitu? Nah, maka Rasulullah bertanya, kamu mendakwakan bahwasanya ini tanah kamu, sementara faktanya sekarang ini ditanami oleh Yahudi. Nah, berarti kamu harus bawakan bukti. Nah, maka dalam Islam, pendakwa itu harus mendatangkan bukti, Pak. Adapun terdakwa cukup bersumpah. Contoh misalnya laptop ini ya. Ini kan di hadapan saya, Pak, berarti milik saya. Kalau tiba-tiba ada orang datang kemudian mendakwakan, ini laptop milik saya, dirampas oleh Abu Zaidan, nah, dia wajib mendatangkan bukti. Apa buktinya? Bahwasanya ini laptop milik kamu. Karena dia kondisinya lemah, sehingga harus dikuatkan dengan bukti. Bukti dalam hal ini saksi. Nah, adapun saya, kondisi saya kuat, karena barang di depan saya, nah, sehingga saya cukup bersumpah. Demi Allah, ini laptop milik saya. Selesai. Kalau dia berhasil mendatangkan saksi, maka dua orang saksi bahwa memang ini laptop dia, saya serobot darinya, silahkan laptopnya diambil. Tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka saya cukup bersumpah, dan itulah yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Nabi mengatakan, alaka bayyinah. Kamu punya bukti tidak? Nah, dia disuruh membawa bukti, kenapa? Karena dia posisinya sebagai pendakwa. Pendakwa itu posisinya lemah. Nah, karena lemah harus dikuatkan dengan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi juga, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti harus didatangkan orang yang mendakwakan. Nah, ini tertulis mudda'a salah, mestinya mudda'i. Bukti harus didatangkan oleh orang yang mendakwakan. Wal yaminu 'alal mudda'a alaih, sementara sumpah itu cukup diucapkan oleh orang yang terdakwa karena posisinya yang sedang dalam posisi kuat, sehingga tidak harus dia membawa bukti, cukup dengan sumpah saja. Ini sudah diatur oleh Islam, sehingga apapun masalah di tengah-tengah manusia itu sebenarnya kalau kita atasi dengan hukum Islam itu sudah selesai semuanya, tidak ada yang tersisa. Kemudian dalam hadis berikutnya 2997 ini membahas surat yang lain, ayat yang lain, Pak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah," tatkala turun ayat ini, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan kalian itu mencapai surga sampai kalian itu menginfakkan dari sebagian apa yang kalian sukai. Al-birra itu arti asalnya adalah kebaikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah thawabuhu, pahalanya kebaikan. Nah, pahalanya kebaikan apa? Surga. Nah, sehingga untuk memudahkan terjemah, lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai atau mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan dari sebagian yang kalian suka. Maka infak itu bukan sesuatu yang kita benci. Barang sudah busuk baru kita infakkan, enggak begitu. Tapi yang kita suka. Sehingga sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la tut'imul masakin mimma la ta'kulun. Jangan kalian beri makan kepada orang-orang miskin sesuatu yang kalian sendiri sudah tidak mau memakannya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Atau ayat yang mengatakan madzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini bukan berarti Allah miskin, Pak. Tetapi Allah menyebutnya dengan pinjaman itu supaya orang yakin bahwa semua yang disedekahkan itu pasti akan dikembalikan oleh Allah.
Seperti pinjaman, ya. Namanya pinjaman pasti dikembalikan. Nah, semua sedekah yang kita keluarkan itu juga sama, nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah dijanjikan di dalam Al-Qur'an, fa huwa yukhlifuhu. Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan fa huwa yukhlifuh, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di surga pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala Abu Talhah, maka kemudian Abu Talhah bertanya ketika turun ayat tadi itu. Wa kana lahu haid, dan dia itu punya haid, kebun yang ada temboknya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, haiti lillah, wahai Rasulullah, kebun bertembok saya milik Allah. Milik Allah maksudnya saya sedekahkan karena Allah, atau saya wakafkan karena Allah. Ini menunjukkan betapa cepatnya para sahabat itu mengamalkan surat atau ayat, Pak. Begitu turun langsung diamalkan. Walau istata'tu, dan kalau saya mampu an usirrahu, untuk menyembunyikan amal ini, lam u'linhu, saya tidak akan mengiklankan atau menampak-nampakkan, karena memang amalan yang disembunyikan lebih utama daripada amalan yang ditampakkan, kecuali yang wajib ya. Kalau yang sunnah maka lebih utama disembunyikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ay yakuna lahu khiba, barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka hendaklah dia melakukan. Hadis riwayat dia. Meskipun kadang-kadang menampakkan amal sunnah lebih utama daripada menyembunyikan, apabila ada tujuan tertentu, misalnya menghasung orang dan sebagainya. Faqala, maka Nabi pun bersabda, kalau begitu ij'alhu, letakkanlah kebun kamu ini fi qarabatika, untuk kerabat-kerabatmu, au qala aqrabika, orang-orang yang menjadi kerabat-kerabat kamu. Dan ini menunjukkan bahwasanya sedekah kepada kerabat itu lebih utama daripada sedekah kepada non kerabat. Kenapa? Karena sedekah kepada kerabat kita melakukan dua hal kebaikan. Yang pertama sedekah itu sendiri, yang kedua adalah silaturrahmi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatun wasilatun. Shadaqatu dzirrahim ala dzirrahim. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin satu saja, yaitu sedekah. Adapun sedekah kepada orang yang masih kerabat maka dinilai dua, yaitu sedekah dan silaturrahmi. Hadis riwayat Tirmidzi dari Salman bin Amir. Nah, inilah rahasianya Nabi suruh Abu Talhah untuk sedekah kepada kerabat-kerabatnya. Karena itu yang kaya-kaya sudah wajib untuk bayar zakat. Bayar zakat nggak perlu bingung, Pak. Punya kerabat-kerabat miskin, untuk kasihkan. Nah, seperti kasusnya Abu Talhah ini, akhirnya dia kasihkan ke siapa? Dikasihkan kepada Bani Ammih, anak-anaknya paman dia, berarti sepupu-sepupu, Pak. Nah, maka kerabat ini tidak harus kerabat yang mahram, seperti mas kita, mbak kita, nggak harus begitu ya. Kerabat yang tidak mahram seperti sepupu, kemudian sepupu jauh, nah itu semuanya adalah termasuk kerabat. Maka kata-kata kerabat ini mencakup yang dekat maupun yang jauh. Dan ini hadis menunjukkan fadilahnya Abu Talhah, betapa cepat dia itu mengamalkan ayat Quran. Ketika turun ayat yang mengatakan infakkan sebagian yang kalian sukai, maka dia langsung melirik kebunnya, karena harta dia yang paling dia sukai kebun. Adapun Ibnu Umar itu paling suka sedekah gula. Kenapa? Karena beliau suka gula, suka makan gula. Berikutnya 98 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qama rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri seseorang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, manil hajju ya Rasulullah, siapakah orang yang haji? Maksudnya yang hajinya sempurna itu siapa? Qala, beliau menjawab, asy-sya'ith, orang yang rambutnya modal madul. At-tafil, orang yang tidak berparfum. Artinya apa? Dia hajinya sungguh-sungguh sehingga betul-betul meninggalkan parfum, betul-betul sibuk dengan ibadahnya, akhirnya rambutnya jadi modal madul atau berdebu.
Faqama rajulun akhar, maka berdiri seorang laki-laki yang lain, faqala, bertanya, ayyul haji afdal ya Rasulullah, haji apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-ajju, meneriakkan talbiyah, wasajju, dan menyembelih korban. Al-ajju itu talbiyahnya dikeraskan, tetapi ini hanya khusus para laki-laki, Pak. Para perempuan tidak usah mengeraskan talbiyah, biasa saja. Adapun sajjun itu arti asalnya adalah menumpahkan. Hujan turun, nah itu disebut sajja, karena apa? Tertumpah. Nah, menyembelih itu disebut sajjun karena ketika kita sembelih itu akan tertumpah darahnya, maka disebut sajjun. Nah, maka kalau kita ingin haji kita menjadi lebih utama, lebih besar pahalanya, lakukan dua hal ini: keraskan talbiyah, semangat, kemudian menyembelih hadyu bagi orang yang haji, ini disyariatkan. Maka berdirilah seorang laki-laki yang lain, lalu dia mengatakan, mas sabil ya Rasulullah, yang dimaksud sabil itu apa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan azzadu, bekal, warrahilatu, dan kendaraan. Maksudnya sabil yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang sudah memiliki sabil maka dia wajib untuk haji. Disebutkan pada surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haknya Allah, wajib atas manusia melakukan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang sudah mampu sabil, mampu jalan. Nah, jalan itu yang dimaksud apa? Ini sahabat belum paham. Maka dijawab oleh Nabi, yang dimaksud jalan itu dua, ya. Kalau Anda sudah punya bekal, nah berarti sudah mampu. Dan ada kendaraan, nah berarti mampu. Punya bekal tapi nggak ada kendaraan, ya nggak mampu. Bekalnya ada, Pak, duitnya ada, tapi beli tiket pesawat nggak ada, sudah habis semua, nah berarti nggak mampu. Dan bekal ini mencakup 3 bekal, ya. Bekal berangkat, bekal pulang, dan bekal yang ditinggalkan untuk keluarga yang di rumah. Maka 3 ini harus terpenuhi semuanya. Salah satu dari 3 ini belum terpenuhi, berarti belum dianggap mampu untuk berhaji. Dan hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Ibrahim. Maka di sini Ibrahim bin Yazid ini saya kasih garis bawah karena dia seorang perawi yang dhaif. Meskipun makna-maknanya bisa kita terima. Seperti misalnya ini al-ajju was-sajju. Ini kita temukan hadis yang sahih, Pak. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari yang sahih, ya. Ini riwayat Tirmidzi. Afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling afdal adalah al-ajju, mengeraskan talbiyah, was-sajju, menyembelih binatang hadyu. Ini yang riwayatnya Ibnu Umar. Ini dikatakan oleh Imam Syekh Albani Hasan, ini karena dikuatkan oleh riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq, riwayatnya Ibnu Mas'ud. Nah, sehingga karena banyak penguatnya ini menjadi hasan. Berikutnya 2999 dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, lamma anzalallahu hadhil ayah, tatkala Allah turunkan ayat ini, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, kemarilah wahai orang-orang Nasrani Najran, nad'u, kita panggil, abna'ana, anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, anak-anak kami dan anak-anak kalian. Maksudnya apa ini? Maksudnya untuk melakukan mubahalah. Karena orang-orang kafir Nasrani Najran itu ngeyel. Mereka sudah dibilangi Nabi Isa itu nabi, bukan anak Tuhan, masih saja mereka ngeyel. Nah, karena ngeyel oleh Allah disuruh ditantang mubahalah. Nanti siapa yang ucapannya bohong kena laknat. Nah, maka itu syariat mubahalah antara Muslim dengan Nasrani. Akhirnya da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun panggil 4 orang, Pak. Siapa yang dipanggil? 1 Ali, 2 Fatimah istrinya, 3 Hasan anaknya, 4 Husain. Kenapa yang dipanggil 4 ini? Sesuai kalam Allah. Nada'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum, wa anfusana wa anfusakum. Panggil 3 orang. Abna'ana, anak. Nah, maka Hasan Husain ini anak.
Nisa ana perempuan. Perempuan, nah ini Fatimah, ini perempuan, putri Nabi SAW. Angfusana, dirimu. Nah, dirimu berarti Rasulullah plus Sayyidina Ali, ya, karena al muslim akhul muslim. Nah, maka 4 orang ini semuanya dipanggil. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, Allahumma, ya Allah, haula'i, mereka 4 orang ini ahli, adalah keluargaku. Artinya Rasulullah sudah siap, ayo mau mubahalah, saya sudah panggil 4 orang, semuanya keluargaku. Kalau nanti saya dusta ketika saya mengatakan Isa bukan anak Tuhan, maka ini saya dan sekeluarga akan mati. Jadi mubahalah itu modelnya gitu, Pak. Nanti siapa yang dusta itu nanti dia akan yang kena laknat. Biasanya nggak sampai 1 tahun itu sudah kena siksa. Nah, sehingga kalau 1 tahun setelah mubahalah Rasulullah sekeluarga mati, berarti Rasulullah dusta. Tapi kalau ternyata orang-orang Najran tadi yang mati, berarti mereka yang dusta. Akhir cerita bagaimana? Akhir cerita mereka tidak berani menghadapi tantangan mubahalah. Kenapa? Karena dinasihati oleh uskup mereka. Jangan kalian nantang mubahalah. Karena tidak ada seorang pun yang menantang mubahalah kepada Nabi kemudian beruntung, itu nggak mungkin ada. Jadi mereka sebenarnya sudah yakin bahwa Rasulullah ini benar. Tapi karena tidak mau jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, pengennya tetap menjadi punya pangkat di antara rakyat mereka, akhirnya mereka tidak mau ikut masuk Islam. Mereka malah rela membayar jizyah. Nah, akhirnya mereka pun pengen membayar jizyah. Akhirnya mereka membayar jizyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan perkataannya si uskup tadi, ya. Dia mengatakan, wallahi ma bahala qaumun nabiyyan qattu fa'asha kabiruhum wala nabata saghiruhum. Demi Allah, tidak ada seorang pun kaum mubahalah kepada seorang nabi, maka tidak mungkin orang tua mereka akan hidup dan tidak akan mungkin anak kecilnya akan tumbuh. Berarti akan habis semuanya, Pak. Total, yang tua-tua mati, kemudian anak-anak kecil sudah nggak ada lagi. Nah, akhirnya keturunan itu akan mati. Lakanal istiqsal, maka kita akan mendapatkan siksa istiqsal, yaitu habis seluruh keluarga kita. Nah, ini nasihat dari uskup mereka. Nah, akhirnya mereka rela untuk melakukan damai, yaitu membayar jizyah, setiap tahunnya membayar 2.000 hullah, 2.000 pakaian, demikian juga membayar 30 baju besi, sebagai bentuk janji dari perdamaian mereka. Nah, sekarang ini banyak orang yang suka mubahalah, Pak, padahal yang ditantang sesama muslim. Misalnya nih, ada orang menuduh saya Abu Zaidan Syiah misalnya, kemudian saya mengatakan tidak, saya tidak Syiah, saya ahli sunnah. Terus ditantang, ayo mubahalah. Enggak perlu begitu sebenarnya. Kenapa? Karena ini mubahalah syariat yang pernah dilakukan oleh Nabi atau ditantangkan oleh Nabi cuma sekali seumur hidup. Beliau hanya mubahalah bersama Nasrani Najran, bukan sesama muslim, bukan. Nah, kalau sama muslim itu ukhuwah semestinya. Yang nuduh datangkan buktinya, nggak bisa datangkan buktinya, udah diam aja, nggak usah nuduh-nuduh. Berikutnya 3.000. Dari Abu Ghalib radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'a Abu Umamah ru'usan mansubatan ala daraji Dimashq. Abu Umamah melihat kepala-kepala yang ditancapkan pada daraji Dimashq, yaitu unda-undaan atau tangga masjid Damaskus. Jadi masjidnya kan tinggi, Pak, sehingga ada unda-undaannya. Itu kepala-kepala ditancapkan di situ. Jadi kepalanya udah dipenggal. Kepalanya siapa ini? Kepalanya orang-orang Khawarij. Faqala Abu Umamah, maka Abu Umamah mengatakan, kilabun nar, mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimi sama, mereka ini paling jeleknya orang yang terbunuh di bawah adimi sama. Adim itu adalah artinya zahir, ya, zahiris sama, yaitu langit yang tampak, di bawah langit yang tampak, di bawah langit dunia. Khairu qatla man qataluhu, sebaik-baik qatla orang-orang yang terbunuh adalah man qataluhu, orang-orang yang mereka bunuh. Jadi kalau kita perang melawan orang-orang Khawarij kemudian kita kalah, maka kita mati, itu adalah kita ini khairu qatla,
sebaik-baik orang yang terbunuh kalau kita dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, makanya jihad di dalam Islam itu ada dua macam, Pak. Yang pertama qitalul kufar, memerangi orang-orang kafir. Yang kedua qitalul khawarij, memerangi orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu siapa? Al-bughat, orang-orang yang melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah maksudnya Amirul Mukminin atau Khalifah atau Imam A'zam. Nah, sekarang tidak ada Amirul Mukminin. Tsumma qara'a, kemudian Abu Umamah membaca ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari yaitu di akhirat nanti akan menjadi putih wajah beberapa orang dan akan menjadi hitam beberapa wajah, sampai akhir ayat yaitu surat Ali Imran ayat 106. Artinya apa? Menurut Abu Umamah, wajah-wajah yang besok di akhirat akan menjadi hitam itu wajah-wajahnya orang-orang Khawarij. Dan ada 3 tafsiran untuk kata-kata taswaddu wujuh, siapa wajahnya yang akan menghitam besok di akhirat. Tafsiran yang pertama, yang akan hitam wajahnya adalah para orang-orang kafir. Dan itu sesuai dengan ayat Quran yang lain, ya. Tarhaquha qatarah 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, berarti orang-orang kafir. Tafsiran yang kedua, bahwasanya yang akan menghitam ini adalah wajahnya para ahli bid'ah. Ahli bid'ah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah. Sekarang wajahnya bagus, ganteng-ganteng, Pak. Tapi nanti di akhirat wajahnya akan hitam. Kenapa hitam? Karena susah melihat neraka yang mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, berarti kalau begitu wajah yang putih itu siapa? Satu, wajahnya orang-orang beriman. Putih, beriman kan kebalikan dari kafir. Kemudian yang kedua, wajahnya ahlus sunnah, putih karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Akhirnya dapat syafaat Nabi. Nah, wajahnya putih, senang akan masuk surga. Mudah-mudahan semua kita wajahnya putih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tafsiran yang ketiga ini tadi, yang hitam wajahnya itu adalah orang-orang Khawarij. Nah, tafsir yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan tafsir yang kedua. Karena tafsir yang kedua tadi mengatakan ahli bid'ah dan orang Khawarij termasuk ahli bid'ah. Qultu li Abi Umamah, lalu saya pun tanya kepada Abu Umamah, anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu dengar ini dari Nabi atau ini hanya pendapatmu saja? Qala, kata Abu Umamah, laulam asma'hu illa marratan aw marratain aw thalatan aw arba'. Seandainya saya tidak mendengarnya kecuali sekali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, hatta adda sab'an, sampai dia hitung 7 kali, ma haddatsukum, saya tidak akan menceritakan kepada kalian. Artinya apa? Ya betul, ini sabda Nabi. Bahwasanya Nabi dulu bersabda bahwa orang-orang Khawarij itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bahwasanya orang Khawarij adalah syarru qatla tahta adimis sama, paling jeleknya orang yang terbunuh di bawah langit. Dan bahwasanya Nabi bersabda khairu qatla man qataluh, orang yang terbunuh yang terbaik adalah orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, jadi perang melawan orang-orang Khawarij, kalah kita terbunuh, gak apa-apa, syahid. Sama dengan kalau kita dibunuh oleh orang-orang kafir, mati syahid. Nah, ini sabda Nabi, kata Abu Umamah, saya dengarnya dari Nabi SAW. Ini bukan pendapat saya. Lah, kenapa mereka itu disebut anjing neraka, Pak? Karena nanti akan teriak-teriak dalam neraka seperti anjing-anjing yang teriak-teriak, ya, melolong-lolong, minta tolong, nggak akan dapat pertolongan. Karena mereka apa? Ahli bid'ah tadi. Nah, kenapa mereka disebut anjing-anjing neraka? Karena dulu di dunia mereka bersikap anjing kepada umat Islam, mengkafirkan umat Islam, menyerang umat Islam, ya, memberontak terhadap pemerintah yang sah, Amirul Mukminin yang sah. Maka dihukum yang setimpal, di akhirat dibuat jadi anjing-anjing tapi di dalam neraka, yaitu teriak-teriak seperti anjing di dalam neraka. 3001 dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya Hakim, dari kakeknya, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi qaulihi ta'ala, tentang kalam Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Qala, maka Nabi bersabda menafsirkan ayat ini,
Antum kalian itu wahai umatku tutimmuna kalian menyempurnakan sab'ina ummatan 70 umat. Maksudnya gimana? Umat manusia itu jumlahnya 70. Kalian itu yang terakhir yang ke-70. Antum kalian itu khairuha yang paling baik di antara 70 umat tadi. Wa akramuha dan paling mulianya di antara 70 umat tadi alallahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Yahudi, daripada Nasrani, daripada siapapun juga umat-umat yang sudah lewat. Kenapa kita ini menjadi umat yang terbaik, Pak? Karena Nabi kita, berkah dari Nabi kita. Seandainya Nabi kita bukan Nabi yang terbaik di antara para Nabi, maka kita pun juga tidak menjadi umat yang terbaik. Tapi untuk menjadi umat yang terbaik, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Silahkan lihat pada surat Ali Imran tadi itu. Kanan suratnya. Ini kan ayatnya kan diringkas. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, nahi munkar, wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Nah, sehingga kalau kita tidak melakukan 3 perkara ini, ya kita tidak menjadi khairu ummah atau sebaik-baik umat ya. Menjadi khairu ummah adalah apabila memenuhi syarat. Sehingga marilah kita amar ma'ruf, marilah kita nahi mungkar, dan marilah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata 70 ini menurut para ulama bukan betul-betul 70, tapi maksudnya banyak gitu, Pak. Jadi orang Arab sering ya mengungkapkan kata-kata 40, 70, 100, 7.000, 700.000. Banyak. Ungkapan itu macam-macam, maksudnya adalah banyak. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan pulau 1000, tidak harus 1000. Orang Jawa mengatakan peng seket puntet, tidak harus betul-betul 50 kali. Nah, ini adalah apa? Ungkapan untuk menunjukkan banyak. Berikutnya 3002. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat rabaiyatuhu yaum Uhud. Telah pecah gigi samping beliau pada perang Uhud. Rabaiyah itu tengah-tengah antara gigi depan dengan gigi taring. Nah, itu namanya gigi apa itu? Itu namanya rabaiyah kalau dalam bahasa Arab. Wasyujja dan beliau itu terluka, wajuhu pada wajahnya syajjatan dengan satu luka fi jabhatihi pada jidatnya sini. Hatta salat dam sampai mengalir darah ala wajhi pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada perang Uhud tahun berapa? 3 Hijriah. Tahun 2 menang perang Badar. Tahun 3 kalah perang Uhud, tapi akhirnya menang lagi, Pak. Faqala, maka Nabi bersabda, kaifa bagaimana mungkin yuflihu akan beruntung qaumun satu kaum fa'alu hada melakukan ini, yaitu melukai Nabi. Binabiyihim terhadap nabi mereka, wa huwa sementara nabi mereka itu yad'uhum mengajak mereka ilallah kepada Allah. Artinya apa? Ini orang-orang ini yang melempari saya sampai saya terluka, enggak mungkin beruntung, pasti masuk neraka. Karena kata-kata beruntung itu dalam istilah syar'i itu maksudnya masuk surga, Pak. Nah, maka berarti bagaimana mungkin beruntung, bagaimana mungkin masuk surga orang-orang kayak begitu. Nah, maka Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turun ayat ini. Apa kata Allah? Laisa laka, bukanlah bagian kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal amri, dari urusan ini syai'un, sedikit pun. Urusan apa? Urusan au yatuba alaihim, apakah Allah akan memberikan tobat kepada orang-orang kafir tadi yang melempari kamu, au yu'adzibahum, atau Allah akan menyiksa mereka. Jadi ini urusan Allah, urusan hidayah itu. Mereka masuk surga atau mereka masuk neraka, itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Mereka sekarang melempari kamu, betul, tapi belum tentu mereka nanti ahli neraka. Jadi orang yang melempari kamu itu bisa saja beruntung. Beruntungnya kapan? Ya nanti kalau dapat hidayah, akhirnya masuk surga. Ternyata betul, Pak. Banyak tokoh-tokoh kafir yang dulunya memerangi Nabi pada perang Uhud, pada perang Badar, akhirnya masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Contohnya siapa? Ya paling gampang mertua Nabi, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan memimpin perang Uhud, memimpin perang Khandaq. Jadi pas perang-perang yang dahsyat itu dia maju di depan, dia menjadi pemimpin perang,
memerangi Nabi, padahal mertuanya Nabi. Begitu tahun 8 Hijriah Fathu Makkah baru dia masuk Islam. Maka betul kata Allah, ini urusan hidayah bukan urusan kamu, itu di tangan Allah. Surga neraka bukan urusan kamu, urusannya yang surga neraka itu di tangan Allah. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad saja tidak punya kunci surga neraka, kita jangan sok memiliki kunci surga neraka, Pak. Orang beda pendapat dengan kita kemudian mengatakan kamu neraka, dari mana taunya kamu neraka? Beda pendapat santai sajalah. Pendapatmu dalilnya apa? Sampaikan hujjah, argumen. Jangan mudah-mudah mengatakan sesat, neraka, dolalah, finnar. Nah, dari mana mengatakan begitu? Cuma masalah-masalah sepele yang diperselisihkan antara umat Islam saja. Ila akhiriha, sampai ke akhir ayat. Berikutnya 3003. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam syujja fi wajhi, dilukai pada wajahnya, wa kusirat rubaiyatuhu, dan telah dipecah gigi rubai beliau, gigi samping beliau. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu rubai. Wa rumiya ramyatan, dan beliau dilempar dengan satu lemparan ala katifih, pada tulang punggung beliau, belakang sini, Pak. Faja'alat damu yasilu ala wajhi, maka berbuatlah darah itu mengalir pada wajah beliau. Wa huwa yamsahuhu wa yaqul, dan beliau itu mengusap darahnya dan beliau mengatakan kaifa tuflihu ummatun, bagaimana mungkin akan beruntung satu umat, fa'alu hadza binabiyihim, yang melakukan hal ini kepada nabi mereka, wa huwa yad'uuhum ilallah, sementara nabi ini mengajak mereka kepada Allah. Nah, di sini perhatikan kata-katanya ummatun. Sementara pada hadis sebelumnya lafalnya adalah apa? Qaumun. Berarti antara qaumun dengan ummatun itu ada kesamaan, Pak. Kadang digunakan kata-kata qaum, kadang digunakan kata-kata umat. Maknanya padahal sama. Yang dimaksud kaum tadi siapa? Orang-orang kafir. Yang dimaksud umat ini siapa? Sama juga, orang-orang kafir. Sehingga kalau membedakan antara umat dengan kaum, maka perlu hati-hati ya, apa sudah benar itu membedakan seperti itu. Sementara di sini disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dua-duanya hadisnya sahih. Yang menyebut kaum sahih, yang menyebut umat juga sahih. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah pun menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi terserah Allah, apakah dikasih hidayah, akhirnya masuk Islam, ataukah mereka sampai mati tetap zalim, akhirnya mati kafir. Kalau sudah mati kafir berarti masuk dalam neraka. Itu semua urusan Allah. Berikutnya 3004. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya yaitu Ibnu Umar, dia mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud tahun 3 Hijriah, Allahumma ya Allah, il'an, laknatilah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini mertuanya Nabi, didoakan laknat oleh Nabi karena dia menjadi tokoh kafir waktu itu. Allahumma al'an, ya Allah, laknati juga Al-Harith ibn Hisham. Harith bin Hisham, siapa dia, Pak? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendoakan pentolan-pentolan kafir dari kerabat-kerabat beliau. Abu Sufyan mertua beliau, Harith ini paman beliau. Karena Harith ini adalah Harith bin Hisham, berarti dia adalah saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal kan Abu Jahal bin Hisham ya. Berarti ini adalah kakaknya atau adiknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal paman Nabi, berarti Harith juga paman Nabi. Allahumma al'an, ya Allah, laknati juga Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Nabi sebutkan 3 orang pentolan-pentolan kafir yang kurang ngajar, didoakan laknat. Laknat itu berarti masuk neraka. Karena laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, berarti tidak bisa masuk surga. Qala fanazalat, maka turun ayat ini. Berarti ayat ini semacam menegur, Pak. Loh, kamu doakan laknat, mereka masuk neraka, itu bukan urusan kamu. Urusan laknat, urusan neraka itu urusan Allah. Kamu dakwah saja, kamu jihad saja. Adapun laknat serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusan kamu. Au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum, apakah diberi tobat atau disiksa. Ternyata betul, fataballahu 'alaihim. Ternyata Allah pun kasih tobat kepada mereka. Mereka siapa? Tadi Abu Sufyan masuk Islam ketika menjelang Fathu Makkah. Kemudian Harith bin Hisham masuk Islam. Kapan? Ketika Fathu Makkah.
Dan akhirnya dia semangat jihad terus sampai mati di Syam. Karena apa? Berjihad terus sampai di Syam. Safwan bin Umayyah sama juga Pak, masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan ketika Fathu Makkah dia kemudian meminjamkan kepada Nabi 40 atau 30 baju besi, kan dia orang kaya. Nah, setelah dipinjamkan kepada Nabi, selesai perang, baju besinya ada yang hilang. Maka Rasulullah bertanya, baju besimu yang kamu pinjamkan ada yang hilang, saya ganti tidak? Kata Safwan bin Umayyah, nggak perlu diganti ya Rasulullah. Jadi dia sudah menjadi orang muslim yang baik, sehingga barangnya hilang pun karena untuk jihad dia tidak minta ganti rugi. Makanya di sini disebutkan fa aslamu, mereka semuanya masuk Islam, fa hasuna islamuhum, lalu menjadi baguslah Islam mereka. Ada cerita yang populer Pak, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat ini adalah pada kasus Ri'lun dan Dzakwan, yaitu dua suku Arab yang mereka itu kurang ngajar kepada umat Islam. Akhirnya Nabi mendoakan dalam kunut nazilah doa laknat kepada mereka. Kemudian setelah itu turun ayat ini, akhirnya Nabi berhenti dari kunut. Nah, itu riwayat yang menyebutkan seperti itu tidak sahih. Kenapa? Karena rawinya mengatakan balaghana, sampai berita kepada kami. Nah, kata-kata balaghana, sampai berita kepada kami, itu tidak jelas sumbernya dari mana. Berarti yang lebih sahih adalah yang ini tadi. Jadi ayatnya ini turun berkaitan dengan kasus perang Uhud, orang-orang yang melukai Nabi SAW, bukan kasusnya Ri'al dan Dzakwan. Nah, sehingga yang berpendapat sudah tidak ada sekarang ini kunut nazilah berdasarkan hadis tadi itu, nah itu tidak benar ya. Kunut nazilah masih disyariatkan sampai hari kiamat. Maka silahkan kalau ada yang kunut nazilah ya untuk saudara-saudara kita di Filistin maupun di tempat-tempat yang melakukan jihad fisabilillah. Berikutnya 3005 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adalah yad'u, mendoakan keburukan ala arba'ati nafarin, kepada 4 orang. Nah, 4 orang itu siapa? Tadi sudah disebutkan 3. Abu Sufyan, Hisham, Safwan. Nah, satunya lagi saya cari belum ketemu, Pak. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah turunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Fahadahumullah, lalu Allah pun memberikan hidayah kepada mereka lil Islam, terhadap agama Islam, akhirnya masuk Islam. Dan saya temukan dalam riwayat Nasai, Nabi mendoakan orang-orang munafik dalam kunut nazilah, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknati fulan dan fulan, yaitu minal munafikin, orang-orang munafik. Nah, jadi kunut nazilahnya Nabi itu berkali-kali Pak. Ketika kasus Ri'al dan Dzakwan tadi, ketika kasus apa itu orang-orang munafik, kemudian juga ketika mendoakan tokoh-tokoh kafir Quraisy tadi. Demikian juga dilakukan oleh Bilal. Dia mendoakan laknat kepada Syaibah, kepada Utbah, kepada Umayyah. Tapi sekali lagi ya, mendoakan laknat kepada orang-orang kafir tertentu seperti itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu akhir hidupnya nanti bagaimana. Jadi misalnya sekarang ini yang memimpin Amerika, Trump misalnya, kita doakan, ya Allah laknati Trump, nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh melaknat orang tertentu, karena orang tertentu itu yang masih hidup maksudnya, itu kita tidak tahu nanti akhirnya matinya bagaimana. Bisa jadi matinya husnul khatimah karena sudah masuk Islam, bisa jadi su'ul khatimah karena tidak dapat hidayah. Nah, itu urusannya di hadapan Allah, bukan urusan kita. Berarti bolehnya melaknati secara umum saja. Laknatullah 'alal zalimin, boleh. Laknatullah 'alal kafirin, boleh, ada ayatnya ya. Itu secara umum, orang kafir dilaknat Allah, orang zalim dilaknat Allah. Tapi kalau menentukan satu orang tertentu, itulah yang dimaksud dalam ayat ini bukan urusan kamu. Berikutnya 3006. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inni kuntu rajulan, sesungguhnya saya seorang laki-laki, idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan, kalau saya mendengar dari Nabi satu hadis,
nafa'anillahu minhu. Allah pun memberikan manfaat kepada saya dari hadis tadi, bima syaa ay yanfa'ani, dengan sesuatu yang Allah kehendaki untuk kasih manfaat kepada saya. Nah, inilah mestinya kita begitu, Pak. Mendengar ilmu itu manfaat. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, maka dimasukkan dalam hati, direnungi, diresapi. Wa idza haddatsani rajulun, dan apabila menceritakan kepada saya seorang laki-laki min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau, istahlaftuhu, maka saya pun minta sumpah kepadanya. Anda berani bersumpah bahwa ini sabda Nabi? Nah, kalau dia mengatakan, iya, saya sumpah ini sabda Nabi. Fa idza halafali, kalau dia bersumpah kepada saya bahwa itu betul-betul sabda Nabi, saddaqtuhu, maka saya benarkan ucapan dia. Dan ini yang harus kita lakukan nih. Kalau ada orang muslim bersumpah, maka jangan kita mengatakan, "Apa iya?" Enggak boleh begitu, Pak. Dia sudah berani bersumpah, ya sudah, kita terima. Adapun dia dusta, itu nanti urusan dia sama Allah. Tapi kita disuruh membenarkan sumpah dia. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man hulifa lahu billah." Barang siapa yang disumpahi dengan nama Allah, falyarda, hendaklah dia ridho, hendaklah dia terima. Barang siapa yang tidak ridho dengan disebutnya Allah, maka dia berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, makanya Ali mengatakan, kalau dia sudah sumpah, saya langsung benarkan ucapan dia. Dan memang para sahabat Nabi itu semuanya orang-orang jujur, tidak ada sahabat Nabi yang pembohong, sehingga semua sahabat Nabi kalau meriwayatkan hadis itu kita terima ucapannya, tidak kita dustakan ucapannya. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa innahu haddatsani Abu Bakrin, dan pernah Abu Bakar menceritakan kepada saya, wa sadaqa Abu Bakrin, dan Abu Bakar pasti jujur. Dia mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzanban." Tidak ada seorang pun berbuat dosa, satu dosa. Tsumma yaqumu fayatatahhar, lalu berdiri bersuci, berwudu. Tsumma yusalli, kemudian salat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian istighfar kepada Allah. Illa ghafara lahu, kecuali pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai salat tobat. Kita sudah berbuat dosa, kemudian menyesal, maka berwudu, salat 2 rakaat, istighfar, itu salat tobat. Maka salat tobat itu dilakukan setelah kita berbuat dosa dan kita kemudian menyesali dosa kita, ya. Dan tidak ada bacaan tertentu, bebas bacaannya apa. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian dia pun membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang sudah melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka dengan maksiat, artinya apa? Dosa besar maupun kecil, dzakarullaha, maka mereka pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya bagaimana? Salat istighfar, ya. Wudu, salat, istighfar. Wudu itu sudah menggugurkan dosa, kemudian salat menggugurkan dosa lagi, istighfar menggugurkan dosa lagi. Jadi ini 3 amalan penggugur dosa semua, Pak. Nah, makanya bertubi-tubi kita lakukan amalan yang menggugurkan dosa supaya kita ditobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.